Damai sejahtera dari Allah Bapa kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Juru Selamat kita. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, Shalom untuk kita semua. Firman Tuhan yang menyapa kita di Yeremia 23 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Beginilah firman Tuhan, janji tentang tunas Daud yang adil. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan tersesat. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan, Allah Israel, terhadap para gembala yang mengembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku tersesat dan terbengkalai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalas kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai beraikan mereka. Dan aku akan membawa mereka kembali kepada mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan mengembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Demikianlah nats firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kita sampai kepada minggu ke-8 setelah Trinitatis. Selamat datang untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang pertama sekali bergabung dalam kebaktian di Gereja HKBP Sihyong. Tema kita pada hari ini, Tuhan menggembalakan umat-Nya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, gembala tentu tidak asing lagi bagi kita, apalagi di daerah Bonapasogit. Tapi Tuhan memberi petunjuk bagi kita bahwa firman Tuhan, posisi gembala itu adalah posisi yang sangat penting. Kita mengenal dari penciptaan tentang Kain dan Habel. Kain yang sebagai petani, kemudian Habel sebagai seorang gembala. Kemudian mereka mempersembahkan persembahan kepada Allah. Kain mempersembahkan dan Habel mempersembahkan. Sejarah Alkitab berkata bahwa persembahan Kain ditolak, kemudian persembahan Habel diterima Allah. Kemudian dari Alkitab juga kita melihat David atau Raja Daud sebagai gembala.
Biasanya dari tradisi Israel, posisi gembala ini adalah yang termarginalkan dan selalu dipegang oleh putra bungsu. Jadi dari cerita Kain dan Habel, Habel putra bungsu, dan kemudian Raja David atau Raja Daud itu putra bungsu dari 8 bersaudara, dan sebagai seorang gembala seperti yang saya katakan mempunyai status yang sangat-sangat terpinggirkan. Ironisnya, dari latar belakang seorang gembala, tadi saya katakan seorang gembala itu mempunyai posisi yang cukup rendah, tapi firman Tuhan mengatakan bahwa seorang penggembala itu adalah seorang raja, pemimpin, seorang yang berkuasa. Hal inilah yang bisa dikatakan tidak disadari dalam hal masa kini. Raja Daud mengatakan bahwa dia terinspirasi dari seorang gembala. Latar belakangnya adalah seorang gembala, marmahani, akabiru-biru, do takahabing. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, nats ini menyuarakan kepada kita, kata pertama di situ dikatakan, celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan tersesat. Bapak Ibu yang terkasih, latar belakang ini adalah kerajaan Yehuda setelah terbelah kerajaan yang dimulai dari Raja Saul, kemudian terpilihlah Raja Daud, kemudian terpilih lagi Salomo, tapi Raja Daud itu melakukan kekejian di mata Tuhan. Dan Tuhan menghukum bahwasanya kerajaan Israel yang begitu besar akan terpecah menjadi kerajaan Yehuda dan kemudian satu lagi kerajaan Israel Utara. Yehuda beribu kotakan Yerusalem pada tahun 1000 sampai dengan 586 sebelum Masehi. Kerajaan Israel Utara 930 sampai 720 sebelum Masehi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Diingatkan di sini bahwa para petinggi, raja itu juga seorang gembala. Tapi hal anehnya dari sifat dan karakteristik seorang raja, dia tidak berperilaku sebagai gembala. Bahkan dia menginginkan ekspansi, menaklukkan kerajaan-kerajaan sekitarnya. Seorang gembala kita tahu dia akan di garis terdepan untuk memelihara dan menunjukkan padang rumput kepada rakyatnya. Jadi kalau zaman sekarang seharusnya raja itu ya belusukan, melihat turun ke bawah, apakah rakyat itu sudah makan,
atau tidak. Dalam hal kegiatan sehari-hari, kita sudah tahu kemarin Bapak Jokowi terus belusukan. Itulah jiwa dari seorang penggembala. Bapak Ibu yang terkasih, demikianlah karena mereka telah jauh dari jalan Tuhan. Padahal firman Tuhan mengatakan bahwa seorang pemimpin itu adalah seorang gembala. Tudus-tudus. Itu yang melenceng. Itu yang tidak ada. Gabi mulak ma tuhata ni halak batak. Seorang pemimpin itu menjadi Raja Padoha. Raja Padoha enggak tahu saya apa artinya dalam bahasa Indonesia. Tapi dia tetap di dalam singgasananya. Tanpa ada turun ke bawah memperhatikan apakah rakyatnya itu kelaparan atau rakyatnya itu dalam kemiskinan. Karena itu celakalah para gembala. Kalau kata celaka berarti itu kata kutukan. Kata kutukan. Celakalah para gembala. Bisa kita bayangkan kalau bahasa Batak, marjeama. Berat sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih, demikianlah firman Tuhan. Dikatakan terhadap penggembala itu yang ditegur. Kita bisa lihat bagaimana tanggung jawab dari Raja Daud. Raja Daud yang berlatar belakang gembala, dia mampu mengalahkan Raja Saul. Dia mau menggadaikan nyawa dan hidupnya untuk biru-biru, kambing dan dombanya. Apakah masih ada hal yang tersebut yang mau mengorbankan jiwa dan raganya untuk para gembala, para domba, para rakyat, para orang-orang yang rakyat jelata? Sama halnya yang menarik di dalam Nats epistel dikatakan bahwa ketika Tuhan Yesus melihat semuanya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Ketika banyak orang mengikutinya, Tuhan Yesus melihat mereka sudah lelah, mereka sudah kelaparan. Dikatakan kesaksian Markus mengatakan melihat mereka, maka tergeraklah hatinya. Maka tergeraklah belas kasih dari Tuhan Yesus dan mau melayani, mau mencukupkan, sehingga Tuhan memberikan mukjizat lewat 5 roti dan 2 ikan, memberi makan 5.000 orang. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, Nats ini adalah janji tentang tunas Daud yang adil. Seperti kita tahu bahwa Yesus Kristus adalah perjanjian Allah, tunas dari Daud, yang akan melepaskan
semua manusia dari kutukan dosa, dari kutukan yang sudah dilakukan jauh-jauh hari, dari kutukan Adam dan Hawa, dari kutukan perbuatan-perbuatan yang selama ini kita lakukan. Di ayat 5, sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Bukan hanya di negeri, tapi di seluruh dunia. Dalam zaman Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram, dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita sudah masuk dalam perjanjian baru. Dari firman Tuhan ini, aplikasinya adalah dengan tema yang digariskan kepada kita, Tuhan menggembalakan umatnya. Tuhan yang menggembalakan umatnya, dalam hal ini Tuhan memakai tangan-tangan dari orang-orang yang percaya. Tuhan memakai para pelayan-pelayan. Itu adalah gembala. Para pendeta, guru huria, diakones, bibil pro, amang sintua dan inang suntua, bahkan seorang orang tua juga itu adalah seorang gembala. Bahkan sedangkan Raja Daud itu adalah seorang gembala. Kepala desa itu sebenarnya gembala, Pak. Camat itu gembala. Bupati itu gembala. Bahkan presiden itu adalah gembala. Seorang gembala dia tidak akan duduk di dalam singgah sananya dengan kursi yang empuk, tapi seorang gembala itu selalu akan melihat apakah rakyatku itu sudah makan atau tidak. Apakah bangsaku, apakah rakyatku itu sudah menanam padi. Jadi sebenarnya camat dan kepala desa itu turun ke sawah-sawah mengingatkan tanggal sekian-sekian kita harus menanam padi. Dan itu perilaku yang seperti itu terlihat di kabupaten-kabupaten yang lain. Bahkan dia akan mengingatkan apabila ada dari warganya yang tidak serentak menanam padi. Itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, harus ada kelebihan dari orang percaya, orang Kristen. Ketika amanat agung, ketika dia sudah dipilih menjadi seorang penguasa. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita bahwa seorang penguasa itu adalah seorang penggembala. Mampukah kita menerima tohonan jabatan sebagai seorang penggembala? Bapak Ibu juga seorang penggembala. Kita lihat sendiri jam-jam 6, jam 5, bapak-bapak itu sudah dilapu. Apakah seharusnya dia pergi ke lapu itu sudah dilihatnya anak dan istrinya, pahupunya makan atau tidak? Itu. Dia tidak akan pergi untuk mencari kesenangannya ketika anak dan keluarganya belum makan. Itu dia. Dia akan tetap mencari ke depan.
menggiring. Kalau gembala yang dulu, dia tetap akan gembala yang baik itu akan di depan, Pak. Di depan dari mana? Kalau gembala itu di belakang berarti tondinya itu, tondi gembala itu, parmahan itu tidak ada dalam dirinya. Karena itu seorang gembala itu adalah bemper yang terdepan. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan menggembalakan umatnya. Di sini tidak mengatakan bahwa Tuhan itu menggembalakan kita. Tapi dia pakai tangan-tangan yang tergerak. Markus, saya katakan sekali lagi, kesaksian Markus mengatakan ketika Yesus melihat segala sesuatunya itu, tergeraklah hatinya. Banyak orang-orang sekarang yang kecelakaan juga tidak tergerak untuk melihat dan menolong. Karena takut menjadi saksi. Padahal secara perikemanusiaan itu adalah hal yang wajar. Tapi ketika seseorang yang mau mati tidak ditolong, berarti tidak ada lagi hati dan tergerak. Perikemanusiaan itu sudah luntur. Bahkan di minggu yang lalu saya katakan sekarang orang takut untuk mengingatkan kesalahan dari anak abangnya, berenya, kemanakannya, pahupunya. Karena apa? Karena takut. Karena mungkin dia sudah tidak ada, tergerak lagi hatinya. Masihkah ada orang-orang di zaman sekarang yang mau tergerak melihat segala sesuatunya? Hal yang kecil, saya pernah, dosen kami waktu kuliah, ketika ada sampah kertas, dia kutip dia. Oh begitu. Tapi zaman sekarang percaya diri, lenggak-lenggok. Sampah di depannya itu ada, tanpa ada kepedulian. Tuhan tidak mau berbicara hal-hal yang besar, tapi Tuhan berangkat dari hal-hal yang kecil. Yang disepelekan seorang gembala. Tapi gembala ini dalam hal kehidupan sehari-hari sangat-sangat betul-betul mempunyai fungsi yang luar biasa. Bahkan zaman sekarang seorang guru juga melihat anak didiknya di tengah jalan dengan dinasnya merokok, enggak jadi masalah. Lihatlah kalau ada komplek-komplek sekolah, keluar masuk guru itu naik sepeda motor, naik mobil atau berjalan, enggak jadi masalah. Berarti dia tidak bisa menjadi seorang gembala. Gembala itu akan merasa memelihara mana yang kurang, mana yang masih banyak melenceng, dia mengarahkan gembalanya, dombanya. Karena itu Bapak Ibu, firman Tuhan menegur kita. Sebagaimana Yesus peduli kepada orang yang berkekurangan, demikianlah harus orang percaya mau peduli. Peduli. Apakah masih ada rasa peduli bagi diri kita? Bahkan kita banyak di dunia maya, lebih dulu kita mengucapkan bela sungkawa
kepada kawan kita yang di Jakarta, yang di Papua turut berduka. Kita bikin bunga-bunganya. Padahal di depan rumahnya sama sekali tidak ada. Kan begitu kan? Pernah kita seperti itu, bagian daripada itu. Turut berduka. HP yang anggina, paupuna, berena, paramanna, dan dipedulikan. Kemajuan zaman ini telah merampas identitas kita. Tanggung jawab itu sudah dirampas sama sekali. Banyak hal yang kita terima, banyak hal yang orang yang menjadi suatu kepuasannya ketika like-nya itu banyak. 1.000, 2.000, 3.000. Tapi dia tidak mau untuk membantu kawannya. Banyak orang yang seperti itu. Karena itu sekali lagi kita diingatkan, jadilah seorang gembala dipakai Tuhan. Baik itu di dalam pemerintahan, kepala lorong, kepala warga, PKK, semuanya. Bahkan menjadi orang tua juga hiduplah sebagai gembala. Gembala itu tidak akan pernah tahi-tahina lau pamatehon. Bahkan dia akan mencari satu biru-biru kambing dombanya, dia hitung. Kalau satu aja tidak masuk ke dalam kandangnya, dia akan cari kemanapun. Dia akan cari. Mampukah kita menjadi seperti itu? Dia akan cari semuanya. Mampukah kita pergi ke lapo seorang ama, meninggalkan keluarganya, istrinya, paupunya, anaknya? Apakah dia sudah makan malam atau tidak? Apakah biru-birunya itu sudah mandi atau tidak? Karena itulah tohonan, itulah jabatan seorang yang berpangkat, tentu juga mempunyai tanggung jawab. Masalahnya itu apakah kita mau menerima tanggung jawab itu? Persoalannya sekarang Bapak Ibu yang terkasih, malah contohnya seorang opung itu sangat-sangat belas kasih kepada paupunya. Melebihi kasih sayang dari orang tuanya. Padahal togu geleng mu manadda do. Dang dohok dokonon togu paupu manadda. Daido kamakainang. Iya. Cukup seorang bapak mengasihi, mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Iya. Seorang anak itu dia akan kekurangan kasih sayang kalau dia lihat opungnya lebih banyak mengasihi paupunya dari orang tuanya. Itu dia. Karena itu semua kita terpanggil menjadi seorang gembala. Ada amin? Kita berdoa. Bapa, Allah Bapa yang terkasih, di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah menyapa kami pada hari ini untuk tetap bersyukur menerima jabatan sebagai seorang gembala. Firman-Mu yang telah menegur para gembala-gembala di masa kerajaan Yehuda waktu itu, yang selalu mengejar
kekayaan, kemakmuran diri sendiri tanpa memikirkan rakyat yang dipimpinnya. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau yang mengetuk hati dan pikiran para gembala-gembala yang memerintah di pemerintahan presiden, menteri, gubernur, sampai dengan hal yang terkecil, kepala desa, sampai kepada aparat desa, bahkan sampai kepada orang tua yang telah mengingatkan bahwa dia adalah seorang gembala yang bertanggung jawab akan kehidupan dan masa depan domba-domba, kambing dan dombanya. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan kerelaan kepada pimpinan bangsa dan negara kami untuk tetap memperhatikan kesejahteraan domba, kambing domba dari warganya. Demikian juga kehidupan dari jemaat-Mu, gereja-Mu. Engkau yang telah memberikan teladan melalui putra-Mu Yesus Kristus yang tergerak hatinya ketika melihat orang-orang banyak yang merindukan akan firman-Mu, akan pengajaran dari anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Anak-Mu telah memberikan makanan melalui 5 roti dan 2 ikan, mencukupi 5.000 orang. Bapa Sorgawi, kami juga berdoa untuk warga-Mu, jemaat-Mu, kaum bapa dan kaum ibu, serta anak-anak kami yang ada di Bonapasogit dan di perantauan. Biarlah Tuhan yang tetap menyertai mereka. Bila di dalam sekolah atau perkuliahan, Tuhan yang memberikan kerajinan bagi mereka untuk tetap belajar dan mau mempelajari dan berusaha menjadi tangguh sehingga akan menghasilkan hasil yang luar biasa. Engkau yang memberikan pekerjaan bagi anak-anak kami yang di dalam masa-masa pengangguran. Tuhan berikan pekerjaan mereka sesuai dengan keinginan dan hobi mereka. Tuhan memberkati juga apa yang kami kerjakan di sawah dan ladang kami. Tuhan yang meningkapkan berkat-Mu untuk kepada Bapak Ibu yang menjadi pedagang, menjadi karyawan dan pegawai negeri. Tuhan cukupkan dan mampukan mereka untuk tetap melayani sesuai dengan panggilan dan tetap berbelas kasih untuk kepada orang-orang yang lemah, yang menderita, seperti halnya anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, tetap berbelas kasih. Kami berdoa juga untuk proses pembangunan rumah dinas dan gedung sekolah TK dan PAUD. Kiranya Tuhan yang memberikan tangan-tangan yang berbelas kasih, sehingga kami bisa membangun sesuai dengan program yang sudah diaturkan oleh Gereja HKBP, dan dalam sesegera mungkin mendirikan ruang kelas untuk anak-anak kami TK dan PAUD, karena di desa kami belum ada sekolah PAUD dan TK. Karena itu Tuhan, kirimlah orang-orang yang berbelas kasih melihat kekurangan, sehingga panggilan daripada gereja-Mu untuk melatih anak-anak untuk tetap bisa membaca dan menulis sesuai dengan apa-apa yang telah dicontohkan oleh para penginjil di HKBP. Terpujilah Engkau Tuhan,
Engkau yang lebih dahulu memberi pengampunan atas dosa kesalahan kami, sehingga kami layak di hadapan-Mu untuk memuji dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Allah, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus. Amin.